Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksirul kalama bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah ta'ala qaswatun lil qulub qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi min Allah al qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak bicara selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Janganlah kalian banyak bicara kecuali ucapan yang ada muatannya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya banyak bicara yang tidak ada termuat di dalamnya zikir kepada Allah, ingat pada Allah Ta'ala, qaswatun lil qalbi, mengeraskan hati atau termasuk kerasnya hati. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jangan banyak bicara yang tidak ada muatannya ingat Allah, tetapi boleh bicara kalau ada di dalamnya unsur menyebut nama Allah atau mengingat Allah atau mengingatkan kita kepada Allah. Karena kalau banyak bicara tanpa ada zikrullah di dalamnya, hatinya nanti akan keras. Dan manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang keras, hatinya keras. Makanya kami pernah sampaikan, azab yang paling besar di muka bumi ini adalah hati yang keras yang tidak ingat kepada Allah. Dan nikmat yang paling nikmat di alam semesta ini adalah hati yang ingat kepada Allah. Barangkali kita lihat itu ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya megah. Dikiranya itu nikmat, padahal bukan. Kalau dia jauh dari Allah, dia sedang diazab. Dengan azab apa? Hati yang keras. Hati yang keras itu azab. Termasuk kita, kalau kita kok satu hari sedikit mengingat Allah, ini berarti kita sedang diazab. Azab apa namanya? Azab hati yang keras. Hati yang keras itu adalah siksa. Terkadang orang memandang siksa itu adalah neraka, kubur, tsunami, gempa, padahal hati yang keras adalah merupakan siksa. Walaupun orang yang diazab sedang tertawa. Di dalam Al-Quran juga disindir tentang sifat Bani Israel yang tetap keras hatinya, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, dan seterusnya. Kemudian hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Lalu Allah menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan batu yang bisa takut kepada Allah. Batu saja bisa takut kepada Allah. Kelebihan batu yang bisa hancur karena tetesan-tetesan air. Sedangkan hati yang keras, yaitu tidak bisa, hati yang keras lebih keras dari batu. Makanya ini harus hati-hati, jangan sampai itu menimpa kita. Di antara ciri hati yang keras ya sombong, tidak mau menerima kebenaran, kemudian juga pemarah, lalu iri dengki, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan ciri-ciri yang dikata-kata, ciri yang diucapkan adalah banyak bicara yang tidak ada muatan zikrullah, tidak ada muatan ingat pada Allah. Lalu bagaimana kalau ternyata aku ini pedagang? Ya bisa saja dimasukkan muatan-muatan zikrullah.
Alhamdulillah Bu, ini dagangan saya dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah Bu, kita sedang jualan. Tidak apa-apa Bu, semoga Allah ridho, semoga Allah berkah gitu. Tidak beli tidak apa-apa, semoga Allah ridho, semoga Allah berkah. Jadi ada muatan-muatan mengingatkan kita kepada Allah. Termasuk ketika kita sedang di tanaman, sedang nyirami tanaman bersama tetangga, alhamdulillah tanaman-tanaman ini, alhamdulillah bunga-bunga ini. Ingatkan diri kita pada Allah, ingatkan ucapan kita untuk memasukkan nama-nama Allah atau nama Allah di dalam obrolan kita. Termasuk ketika sedang nyuapi anak, sedang bersama anak, ingatkan pada Allah. Ini semua rezeki dari Allah. Ayo nak, setelah makan ini kita harus gunakan energi dari makanan itu, ingat kepada Allah. Jadi dalam sehari itu bisa kalimat-kalimat atau kata-kata tentang Allah dan mengingatkan kepada Allah itu terus-terusan. Termasuk ketika mempelajari ayat-ayat yang di alam semesta. Sehingga ada yang mengatakan Rasulullah itu sebelum dituruni Al-Quran di usia 40 tahun itu beliau sudah mempelajari alam semesta. Beliau kan suka di atas Gua Hira ya, merenung, melihat kondisi Mekah, melihat alam semesta. Nah itu adalah ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Sampai akhirnya di usia 40 tahun mulailah turun ayat-ayat Al-Quran. Kita pun seperti itu. Kita mempelajari Allah, mengenali Allah dengan ayat-ayat yang di Al-Quran dan ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, termasuk ayat-ayat Allah yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Sehingga segala hal, semua hal mengingatkan kita kepada Allah. Termasuk pagi hari ini kita diingatkan dengan hadis Rasul untuk selalu mengingat Allah dalam ucapan-ucapan kita, supaya hati kita tidak keras, karena hati yang keras adalah manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ucapan-ucapan kita. Kurang lebih yang mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.